Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di Jakarta memasuki hari ke-18. Namun disayangkan masih banyak warga yang tak menaati aturan PSBB. Di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, petugas Satpol PP mengimbau warga yang melanggar aturan PSBB dan membagikan masker gratis. Himbauan ditujukan kepada boleh melayani makan di sini. Jadi harus dibawa pulang, dibungkus ya. Aja, Pak. Jangan dilayani. Petugas Satpol PP Kelurahan Palmerah terus mengimbau kepada warga yang tengah berkumpul di sebuah warung makan di Jalan Palmerah Utara Raya, Jakarta Barat untuk pulang dan membungkus makanannya. Hal itu bertujuan untuk memutus penyebaran virus COVID-19 yang masih mewabah di Indonesia. Petugas kemudian menempelkan pemberitahuan agar pedagang dan pembeli menaati peraturan PSBB. Berikut menegur warung-warung makan yang masih beroperasional dengan melayani pembeli atau makan di tempat. Tadi kami himbau untuk pemilik warung agar tidak lagi melayani pembeli yang makan di tempat, melainkan sistem dibungkus atau dibawa pulang. masker yang baik dan benar. Masker bukan hanya pajangan, tapi gunakan dengan benar. Di kawasan lampu merah Selipi, petugas Satpol PP memberikan masker gratis kepada pengendara yang tidak memakai masker saat berkendara. Dari Jakarta, Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan. Pihak kepolisian memeriksa 6 saksi mata terkait kebakaran gereja GBI Basilia Christ Katedral, Tangerang, Banten. Dalam peristiwa kebakaran ini, seorang polisi menderita luka ringan di pelipis akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Petugas pemadam kebakaran melakukan proses pendinginan pada bangunan gereja GBI Basilia Christ Katedral Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten yang terbakar Senin pagi. Proses pendinginan dilakukan hingga sore hari untuk mencegah kembali munculnya api. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk proses pemadaman hingga pendinginan. Sementara itu, petugas polisi Resor Tangerang Selatan memeriksa 6 saksi mata kebakaran gereja GBI Basilia Christ Katedral. Pemeriksaan saksi dilakukan untuk menyelidiki penyebab kebakaran gereja yang terjadi pukul 7.30 Senin pagi. Akibat kebakaran ini, seorang petugas keamanan gereja pingsan karena menghirup asap. Selain itu, Kapolsek Pagedangan AKP Efri juga terluka di pelipis akibat terpeleset saat menghindari reruntuhan bangunan gereja. Periksa 6 saksi, sedang dalam pemeriksaan. Kerugian berapa? Belum bisa ditafsir. Saya kira itu dulu ya yang bisa kita sampaikan. Dugaan awal. Dugaan sementara, Pak. Dugaan masih dalam penyelidikan kita, ya. Korsleting bukannya dari Nanti setelah selesai kita lakukan penyelidikan, kita akan sampaikan ke rekan-rekan sekalian apa penyebab. Pak, dari lantai 3 itu. Wah, gede banget dua-duanya. Sebelumnya, Senin pagi api menghanguskan lantai atas gereja GBI Basilia Serpong Gading, Kabupaten Tangerang, Banten. Kebakaran terjadi sejak pukul 6 pagi yang diawali dengan bunyi alarm dari pendeteksi api. Saat diperiksa, api sudah mencapai atap gedung. Sekitar 3 mobil pemadam dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan dikerahkan ke lokasi. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik yang terjadi di lantai 3 gereja. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepolisian Daerah Metro Jaya menyatakan terjadi peningkatan kasus kriminal sepanjang bulan Maret hingga April 2020. Peningkatan tersebut terjadi di masa pandemi COVID-19 sebesar 10%. Sejak pandemi COVID-19 melanda Jakarta dan beberapa wilayah penunjang, aktivitas warga di luar rumah nyaris lumpuh. Masyarakat diharuskan bekerja dari rumah sejak pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB. Pemberlakuan PSBB nyaris berdampak pada sendi kehidupan warga. Bukan hanya dampak ekonomi, perilaku kriminal pun kian merajalela. Polda Metro Jaya bahkan mendata kasus kriminal yang terjadi di Jakarta Raya mengalami peningkatan sepanjang Maret hingga April 2020. Kasus kriminal diprediksi masih akan meningkat jelang Lebaran mendatang.
Memang untuk peningkatan hasil analisa evaluasi ada kurang lebih sekitar 10% peningkatan kasus kriminalitas yang terjadi kalau kita bandingkan, yaitu antara 1 bulan ke belakang, bulan Maret sampai dengan bulan April itu ya. Ada peningkatan 10% dan ini memang lebih banyak kasus ini, yaitu antara lain pencurian dan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, kemudian curanmor dan kasus narkoba ya. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana mengaku tren kasus kriminal yang belakangan terjadi adalah tindak pencurian terhadap sejumlah gerai minimarket di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Total gerai yang menjadi sasaran pencurian sebanyak 17 lokasi. Dari 17 lokasi tindak kejahatan pencurian, polisi telah mengungkap 13 kasus diantaranya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pria warga desa Sinanggul, Jepara, Jawa Tengah tega membakar istrinya sendiri di depan anaknya. Pelaku mengaku kesal diusir korban dari rumah usai dituduh memiliki wanita idaman lain. TS, pria parubaya berusia 47 tahun ini ditangkap Satreskrim Polres Jepara, Jawa Tengah karena tega membakar istrinya di depan anak kandungnya sendiri. Akibat peristiwa ini, korban dibawa ke Rumah Sakit Islam Sultan Hadlirin Jepara karena mengalami luka bakar 90%. Berawal dari cekcok mulut pasangan suami istri tersebut, pelaku merasa kesal setelah dituduh memiliki wanita idaman lain sekaligus diusir dari rumah oleh korban. Kebetulan sih emang enggak sengaja langsung cuma nakut-nakuti, langsung ke badannya di samping. Dari pelaku, yaitu saudara TS, ini keluar rumah untuk ngambil bensin ya, yang ada di depan rumah, yaitu anaknya ini lagi memperbaiki motornya tersebut. Dan diambil ya bensin atau BBM dari tangkinya itu, langsung masuk ke dalam ya, langsung disiramkan kepada istrinya. Polisi menyita korek api, tangki motor, tikar, serta mainan anak yang terbakar sebagai barang bukti. Tersangka dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Pandemi COVID-19 menyebabkan sejumlah pekerja kesulitan membayar rumah indekosnya. Tetapi pemilik usaha rumah indekos di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan memberi keringanan berupa penundaan pembayaran hingga pemberian korting sewa bagi penghuni rumahnya. Di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia, dampak ekonomi juga dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Banyaknya pekerja mengalami pemotongan upah serta PHK membuat mereka kesulitan membayar uang sewa rumah, indekos, atau kontrakan. Salah satu kamar tuh ada yang mau jual motor, tuh ada minta waktu sama saya. Pak, tolong dong Pak, minta waktu seminggu, saya mau jual motor dulu. Ya silakan lah, ya namanya keadaan seperti ini ya. Ada juga salah satu kamar sampai gadein cincin dengan saya, ya mau gimana lagi. Terus ada juga yang anak baru pun minta korting, ada yang begitu. Kondisi ekonomi yang lagi sulit, mau nggak mau saya juga harus mencari alternatif kos yang lebih murah daripada biasanya. Sendiri itu untungnya dari pihak kos kemarin juga sempat beri keringanan sedikit dalam membayar kos. Ya cukuplah untuk kurang-kurang kita di sini, cukuplah untuk semuanya. Seperti yang terjadi di Jalan Haji Nawi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Beberapa pekerja yang tinggal di rumah indekos ini kesulitan untuk membayar uang sewa. Ada yang mengakali dengan pindah ke tempat yang lebih murah, namun ada pula yang meminta keringanan pembayaran kepada pemilik rumah sewa. Para pekerja dan pemilik kos berharap agar ekonomi segera membaik, serta Indonesia segera terbebas dari pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Putri Melati, Guntur Zulkarnandi, iNews melaporkan.
Sementara itu di Salemba, Jakarta Pusat, sejumlah anak kos membuat gerakan bagi-bagi sembako bagi warga yang membutuhkan. Gerakan ini sebagai bentuk kepedulian mereka bagi warga yang kesulitan di tengah pandemi corona. Bermula dari keprihatinan melihat warga di sekitar tempat kosnya yang kesulitan karena corona, Anggita berinisiatif membuat sebuah gerakan. Bersama teman-temannya sesama anak kos, Anggita mengumpulkan donasi kecil-kecilan dan membeli berbagai bahan makanan dan dibungkus menjadi paket sembako. Paket-paket sembako ini kemudian dibagikan kepada warga di sekitar tempat kosnya yang membutuhkan, seperti pemulung dan pekerja harian lainnya. Soalnya kasihan gitu loh, mereka itu kan pekerja harian, terus kayak di masa-masa pandemi ini jadi susah gitu kan, karena gak dapat uang gitu, lebih susah gitu. Oh iya, uangnya itu dari kumpulan donasi dari teman-teman nitipin ke saya, jadi saya sempat ngumumin lewat Instagram, media sosial lainnya, terus saya beri mau titip gitu, titip ke saya gini, titip dong, akhirnya dari situ saya kumpulin, saya beliin sembako, terus saya bagi-bagiin. Bantuan ini pun disambut baik oleh Yanto, seorang pengumpul barang bekas. Di tengah pandemi corona, ia mengaku kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini cuma dapat segini, ini udah muter dari mana-mana saya, capek. Iya, anak saya 3. Mana? Bikin makan, ya nggak keluar ya nggak makan nanti. Ya terima kasih lah untuk bantu saya. Terima kasih benar saya. Aksi kecil yang dilakukan Anggita diharapkan mampu memberikan dampak besar bagi orang lain agar ikut tergerak membantu sesama di tengah masa sulit ini. Dari Jakarta, Nila Matsuna, Abdul Rosyid, Anyus melaporkan. Pemirsa, apa saja menu berbuka puasa bagi warga Palestina di pengungsian? Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.